Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dendi di pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian teman-teman perusahaan dagang. Ya, ini biasanya untuk kelas 12 teman-teman. Oke teman-teman, pada prinsipnya jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan perusahaan jasa hampir sama. Hanya yang membedakan di sini di perusahaan dagang ada persediaan barang dagang teman-teman. Oke teman-teman, kita review dikit ya teman-teman ya. Kita review dikit ya dari perusahaan jasa ya teman-teman. Kita lihat ya yang pertama ya, contoh nih. Di sini diketahui perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember teman-teman sebesar 600. Padahal kita punya perlengkapan teman-teman ya di sini di neraca saldo sebesar 2000 teman-teman. Tahu-tahu sisa 600 teman-teman ya. Nah, sisa 600 makanya kita sekarang cari yang terpakai teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya yang kita punya tadi teman-teman ya, 2000 kita kurangi 600 teman-teman dapat 1400. Nah, sekarang lihat nih teman-teman ya. Di sini bagaimana cari jurnalnya? Nah, teman-teman lihat ya, kalau kita perlengkapan kita habis, maka kita harus paksa beli lagi teman-teman ya. Kalau kita beli lagi, maka begitu jadi apa teman-teman? Jadi apa? Jadi beban, betul teman-teman. Maka jurnalnya teman-teman ya. Jurnalnya teman-teman ya, pertama beban perlengkapan nih teman-teman ya. Beban perlengkapan teman-teman ya. Nah, bawahnya apa teman-teman? Bawahnya perlengkapan kita kan tadinya di debit nih teman-teman. Tahu-tahu terpakai teman-teman. Artinya dia perlengkapan kita berkurang teman-teman. Makanya perlengkapan kita berkurang di kredit nih teman-teman ya. Sebesar sama teman-teman 1400 ya. Nah, ingat ya teman-teman, jadi itu kalau perlengkapan kita tersisa atau yang belum dipakai atau masih ada. Kalau soal perlengkapan terpakai, kalian nggak usah ngurang-ngurangin teman-teman, langsung tulis teman-teman. Misalkan perlengkapan yang terpakai 600, langsung tulis teman-teman beban perlengkapan 600, perlengkapan 600. Oke, ya itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua kita lihat nih ya. Nah, peralatan disusutkan nih teman-teman ya. Peralatan itu aktiva tetap teman-teman ya. Jadi semua aktiva tetap mengalami penyusutan teman-teman, kecuali apa? Tanah teman-teman ya. Tanah itu makin mahal teman-teman, nggak menyusut teman-teman ya. Nah, di sini peralatan disusutkan ditetapkan oleh perusahaan 5%. Bagaimana caranya? Nah, 5% kita kalikan dengan peralatan kita nih teman-teman ya. Peralatan kita di sini sebesar berapa? 5000 ya. Ingat jangan dikali dengan akumulasi ya teman-teman ya. Kalinya dengan peralatan kita nih teman-teman ya. Jadi 5% kali 5000 sama dengan 250. Nah, ingat teman-teman kalau penyusutan rumusnya jangan lupa ya, apa? BP sama AP teman-teman ya, BPAP teman-teman ya. BP apa teman-teman? Nah, BP itu teman-teman ya. BP itu apa teman-teman? Beban penyusutan ya teman-teman. Nih BP ya, beban penyusutan ya. P-nya karena ini peralatan teman-teman, maka kita tambahin belakangnya peralatan teman-teman sebesar 250. Bawahnya AP. AP apa teman-teman? AP itu akumulasi penyusutan teman-teman ya. A-nya akumulasi, P-nya penyusutan, karena ini peralatan kita tambahin peralatan teman-teman ya. Sama ya, sebesar berapa teman-teman? Sebesar 250 nih teman-teman. Tuh ya. Nah, ini soal yang kedua nih teman-teman ya. Yang ketiga ya teman-teman, gaji yang masih harus dibayar ya. Nah, kita punya karyawan teman-teman ya. Ketika kita mau bayar ya besoknya libur teman-teman. Akhirnya gajinya belum terbayarkan teman-teman. Jadi kita punya apa? Punya utang ya, betul teman-teman. Hebat sekali ya, luar biasa ya. Nah, karena kita harus bayar, maka bagi kita jadi apa? Jadi beban teman-teman. Nah, di sini ada gaji teman-teman. Kalian lihat ya, di sini ada gaji, tapi jangan diperhatikan ya. Yang harus kita tulis, catat itu yang masih harus kita bayar nih teman-teman ya. Jadi jurnalnya teman-teman ya, beban gaji teman-teman sama apa? Utang gaji. Wah, hebat betul ya, luar biasa teman-teman ya. Nah, sekarang kalau perusahaan uangnya banyak ya, daripada dia nanti takut nyimpen di mana-mana ya, maka ditaruh di bank. Nah, kalau nyimpen di bank, maka dia akan mendapatkan bunga nih teman-teman. Nah, bunganya belum diambil ya perusahaan teman-teman ya. Nah, akhirnya dia punya apa? Punya harta di bank itu teman-teman ya. Nah, yang akan kita tagih ya, kita ambil ya. Makanya kita masih punya apa teman-teman? Apa? Piutang, betul, hebat ya, piutang nih teman-teman. Jadi kita punya piutang bunga ya di bank teman-teman sebesar 900 ya. Bawahnya apa teman-teman? Bawahnya begitu jadi apa? Jadi pendapatan, betul ya teman-teman. Jadi piutang bunga sama apa teman-teman? Pendapatan bunga. Wes, mantap, mantap, hebat ya teman-teman, hebat ya. Nah, sekarang yang kelima nih teman-teman ya. Nah, yang kelima teman-teman jangan lupa ya, ada perkiraan-perkiraan yang bisa disebut dengan menggunakan apa? Dibayar di muka teman-teman, atau persekot teman-teman, atau apa teman-teman? Satu lagi apa teman-teman? Premi teman-teman, betul ya. Jadi ada iklan, sewa, asuransi. Ingat teman-teman, ada iklan, sewa, asuransi. Nah, sekarang lihat ya contoh nomor 5 nih. Di sini kan asuransi dibayar di muka nih teman-teman. 1 tahun pada tanggal 1 Februari. Nah,
kalian harus cari dulu nih teman-teman, kan jurnal penyesuaian itu dibuat tiap tanggal berapa teman-teman? 31 Desember ya. Jadi kalian cari ini teman-teman dari bulan Februari teman-teman sampai bulan Desember ya. Berapa bulan teman-teman? Berapa? 11 wes, betul teman-teman ya. Nah, karena ini untuk setahun, maka setahun itu di bulan-bulan ini jadi berapa teman? 12. Jadi caranya 11 teman-teman. Karena ini setahun, maka 11 per 12 teman-teman ya. 11 per 12 ya, betul ya. Nah, kita kaliin asuransinya nih teman-teman ya. Asuransinya di sini berapa? 2.400 ya. Kita kaliin 2.400 nih teman-teman ya. Nah, berapa teman-teman? Iya, betul ya teman-teman ya. Luar biasa kaliannya 2.200 nih teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman ya. Kalau dia di sininya DDM, ingat ya, misalkan asuransi DDM, iklan DDM, sewa DDM ya. Pokoknya kita teman-teman, jurnalnya jangan DDM dulu teman-teman, tapi kebalikan ya, beban dulu nih teman-teman ya. Jadi jurnalnya beban dulu nih teman-teman ya, beban ya. Jadi beban asuransi, karena sini DDM, maka jurnalnya beban dulu, baru bawahnya asuransi DDM. Sebesar berapa? Sebesar 2.200 ya teman-teman. Jadi di sini angkanya apa? Berapa teman-teman? Angkanya langsung teman-teman ya. Jadi tidak dikurangi teman-teman ya. Jadi yang kita dapat yang udah terpakai di sini asuransinya, makanya ini harus langsung kita catat teman-teman. Karena di sininya dicatat sebagai apa? Harta teman-teman ya. DDM ya, harta ya teman. Nah, bisa teman-teman sampai sini? Nah, sekarang bagaimana kalau dia dicatat sebagai beban teman-teman ya? Nah, kayak contoh gini nih ya, beban iklan ya. Ini contoh nomor 6 ya. Di sini ada iklan dibayar untuk 2 tahun nih teman-teman pada tanggal 16 Agustus. Nah, ingat teman-teman ya, batas hitung waktu tanggal itu sampai 15 nih teman-teman ya. Jadi kalau tanggal 15 masih bulan yang bersangkutan dihitung. Tapi kalau udah lewat, jangan dihitung teman-teman ya. Nah, ini karena tanggal 16 Agustus, maka kita ngitungnya jangan dari bulan Agustus teman-teman. Jadi bulan apa? September, betul ya. Jadi kita cari ini ya teman-teman, dari September sampai Desember. 2 bulan teman-teman. Berapa? Iya betul, 4 bulan. Nah teman-teman juga diperhatikan nih, dia kan untuk 2 tahun teman-teman. 2 tahun di per bulan-bulan ini jadi berapa teman-teman? 24 betul ya. Jadi teman-teman caranya 4 per 24. Nah kita kaliin berapa nih teman-teman? Kita kaliin iklannya teman-teman ya, yang kita bayar nih 2.400 ya. Berapa teman-teman? Berapa? Iya 400 betul teman-teman. Nah di sini harus diingat teman-teman ya. Di sini karena di sini dicatat sebagai beban, maka kalian jangan beban dulu teman-teman jurnalnya ya. Jurnalnya dibalik ya, jadi iklan DDM dulu teman-teman ya. Jadi jurnalnya iklan DDM dulu, baru bawahnya beban iklan teman-teman ya. Tuh beban iklan ya. Sebesar berapa? Sebesar jangan 400 teman-teman ya. Karena di sini kita pengen lihat nih berapa iklan kita yang masih belum terpakai teman-teman, yang masih jadi harta kita teman-teman. Jadi caranya 2.400 ini teman-teman kita kurangin dengan 400 teman-teman. Jadi angkanya berapa teman-teman? 2.000 betul ya. Jadi yang kita catat 2.000 ini teman-teman ya. Jadi ingat di sini konsepnya harus di apa teman-teman? Harus dikurang teman-teman ya. Jadi kita untuk melihat berapa sih yang masih menjadi harta kita nih teman-teman. Nah, bisa teman-teman, ini untuk review aja teman-teman ya. Karena udah kita pernah pelajari di perusahaan jasa. Nah, yang membedakan perusahaan dagang dengan jasa di sini teman-teman ya. Di sini ada persediaan barang dagang nih teman-teman ya. Nah, jadi kan di toko-toko itu kan pasti harus ada persediaan. Kalau enggak nanti ada yang beli nggak ada barangnya teman-teman ya. Nah, makanya toko-toko harus menyiapkan persediaannya teman-teman. Nah, ini ada 2 cara nih teman-teman ya. Dengan menggunakan metode laba rugi, dengan menggunakan metode harga pokok penjualannya. Nah, ini pada dasarnya nanti ketika kita buat kertas kerja sama teman-teman hasilnya ya. Nah, sekarang satu-satu dulu ya. Kita menggunakan metode laba rugi nih. Ini rumusnya ingat jangan dulu teman-teman ya. IP ya. IP itu itisar persediaan teman-teman. Kalau PI persediaan itisar. Nah, IP ini untuk yang awal teman-teman. Kalau yang PI untuk yang akhir. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya ya ingat teman-teman ya, di kotak ini di neraca saldo ini persediaan awal kita nih teman-teman ya. Tapi di data penyesuaian ya, di data penyesuaian ini teman-teman, ini ada data persediaan barang dagang 1.500. Nah, ini yang akhir ya teman-teman. Ini yang akhir. Nah, jadi caranya gimana? Tinggal kita masukin nih teman-teman ya, metode ini ya, sederhana nih ya. Jadi itisar rugi laba yang awal dulu nih teman-teman ya. Yang awal berapa teman-teman? 1.200 ya, betul sekali ya, luar biasa ini. Jadi 1.200. Persediaan dagangnya juga sama nih teman-teman, kita buang teman-teman. Yang awal kita buang karena kita udah punya persediaan yang baru teman-teman sebesar 1.500 ya. Nah, ini kan udah 0 nih ya. Tadinya di debit persediaan barang dagang kita kreditin jadi 0 teman-teman ya. Nah, sekarang kita munculin persediaan barang dagang yang baru kita nih teman-teman yang akhir ya. Jadi kita tulis sini ya, di sini tulis
1.500 teman-teman ya, betul ya. Nah bawahnya juga sama teman ya, 1.500 ya. Jadi ingat teman-teman, buat paling gampang IP ya, IP untuk persediaan awal, PI untuk persediaan akhir. Bagaimana teman-teman? Bisa? Oke ya, lanjut ya teman-teman. Nah satu lagi nih teman-teman ya, satu lagi dengan metode harga pokok penjualan teman-teman. Di sini sebetulnya ada keistimewaan masing-masing teman-teman ya. Kalau di sini kan persediaan kita tambah, maka kita laba. Kalau persediaan kita kurang, itu rugi ya. Nah, kalau di HPP di sini menggunakan HPP ini lah, jadi kita gampang teman-teman mencari harga pokoknya ya. Tinggal HPP yang di debit kita kurangin HPP yang di kredit ya, dapat berapa harga pokok penjualannya teman-teman. Nah, ini pada konsepnya sama teman-teman ya. Untuk yang ini, yang IP di awal, PI akhir. Kalau dia HPP rumusnya apa teman-teman? PAPREP teman-teman ya. PAPREP nih teman-teman ya. Jadi HPP nih PAB ya, PAP, ini prep teman-teman ya. Tuh, kalau ngapalin susah ingat aja teman-teman ya. PAPREP ya, awalnya beli diangkut, akhirnya repot teman-teman ya. Nih ya, awal, ini persediaan awal, awalnya beli diangkut teman-teman, akhirnya ini persediaan akhir, repot ya. Repot itu retur sama potongannya. Meskipun ini namanya harga pokok penjualan, teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Semua rumusnya itu pembelian teman-teman ya, bukan, nggak ada sini kata-kata satupun penjualannya, retur penjualan nggak ada, potongan penjualan bukannya. Jadi ingat ya, jangan sampai terjebak nanti kalau ada soal ya teman-teman. Nah caranya gimana? Sama teman-teman ya. Ini yang pertama persediaannya untuk yang awal nih teman-teman ya. Awal berapa tadi teman-teman? Yang awal? Nah kita cek ya sini nih, yang awal berapa? 1.200 ya, betul teman-teman ya, kita tandain ya, yang awal 1.200. Nah biaya angkut pembelian tinggal kita cek nih teman-teman, kita cari di sini nih ya. Beban atau biaya angkut pembelian berapa? 3.000, betul teman-teman ya. Sini kita tulis 3.000 nih teman-teman ya, 3.000. Lalu pembeliannya kita cek lagi di sini. Pembeliannya berapa teman-teman? 15.000, betul ya. Tinggal kita tulis teman-teman ya. Tinggal kita tulis 15.000. Nah, ini HPP-nya jangan diisi dulu teman-teman ya. Ketika semua udah terisi, baru kita jumlahkan nih teman-teman. Berapa teman-teman? 15, 16, 18, 19. Wah ya betul ya teman-teman ya. 19, berapa teman-teman? 200. Wah hebat, luar biasa kalian ya. Nah, bisa teman-teman sampai sini. Jadi ingat ya, konsepnya awal dulu baru akhir teman-teman ya. Nanti kadang-kala di soal suka ngejebak teman-teman ya. Kadang-kala di akhirnya duluan ya, awalnya di akhir, tidak masalah teman-teman ya. Yang penting angkanya benar teman-teman ya. Nah, sekarang yang kedua prep nih teman-teman ya. Prep itu dari apa? Dari akhir, retur, potongan teman-teman ya. Jadi akhirnya berapa teman-teman nih? Kita lihat di soal ya. Berapa? 1.500 nih teman-teman ya. Kita tulis ini ya, 1.500 nih teman-teman ya. Lalu retur kita cek di sini teman-teman, returnya berapa nih? Retur, wah ini 1.000 ya. Potongan berapa? 2.000 ya. Sekaligus saja teman-teman ya. Di sini retur sama potongan sebesar berapa teman-teman? 2.000 sama 2.000 teman-teman ya. 1.000, 2.000 ya. Jadi jumlah HPP-nya, nah kita tinggal jumlah ini teman-teman ya. 1.500 tambah 1.000 tambah 2.000 ya. 2, 3, 4, 4.500. Wah benar teman-teman ya. Luar biasa kalian ya teman-teman. Jadi ingat teman-teman, untuk yang untuk pakai metode laba-rugi, ingat rumusnya apa? IP teman-teman ya. Nah, tapi kalau pakai HPP rumusnya PAPREP teman-teman, atau biar gampangnya awalnya ini teman-teman, awalnya beli diangkut, akhirnya ya persediaan akhir repot teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa teman-teman? Tentang kertas kerja atau worksheet ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, nah, Bapak pengen ya kalian kerjakan ini teman-teman ya, soal yang kedua ya, exam second ya, soal kedua ya teman-teman ya. Nah, datanya hampir sama ya, teman ini berbeda dengan di atas. Nah, kalian bisa coba ya teman-teman di rumah ya, supaya bisa semua kalian bisa lancar teman-teman ya. Sehingga akuntansi harus 100, karena akuntansi itu gampang teman-teman. Oke teman-teman. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga sukses selalu buat kalian ya. Semoga kalian banyak diterima di perguruan tinggi negeri ya, dengan undangannya. Amin ya rabbal alamin ya. Sukses terus, jaga kesehatan di masa pandemi ini teman-teman ya. Sukses buat kalian ya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Dadah.